Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 September 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Sempat tertunda Tribuners, polisi akhirnya serahkan dalang pembunuhan di JMP ke Kejaksaan. Unit Reskrim Polsek Teluk Ambon mengirimkan berkas tahap kedua kasus pembunuhan di Jembatan Merah Putih dengan tersangka AP berusia 21 tahun. AP diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada Kamis 16 September 2021 pagi. Kapolsek Teluk Ambon, Ibtu Jonanda Wibowo mengatakan penyerahan tersangka bersama barang bukti seharusnya pada Selasa 14 September 2021 lalu, namun ditunda karena jaksa tidak sedang berada di tempat. Dia pun memastikan berkas tersangka telah lengkap dan siap menjalani proses persidangan. Saat penyerahan, AP dikawal Kanit Serse Aibda AK Sahupala, Bribka S. Maimina, dan Brigpol Yusran. AP datang dengan mengenakan celana biru dan baju putih bercorak hitam serta kopiah. Dia hanya bisa tertunduk saat digiring masuk ke ruangan pelayanan terpadu satu pintu dan ruangan tahap 2. Diberitakan sebelumnya Tribuners, Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease menangkap dua pelaku pembunuhan Firman alias Latole yang jasadnya ditemukan di bawah Jembatan Merah Putih pada Kamis 19 Agustus 2021 lalu. Kedua pelaku yang berinisial AP 21 tahun dan RB 16 tahun ditangkap pihak kepolisian di Negeri Said, Kecamatan Lehitu pada Jumat 20 Agustus 2021. Menurut pengakuan kedua pelaku kepada penyidik, sebelum membunuh, korban sempat diajak untuk mengkonsumsi minuman keras bersama di sebuah penginapan di Kota Ambon. Yang mau tahap 2 sama Pak Risman tunggu dulu ya, Pak ya, soalnya beliau itu. Siap, mana? Ya. Aman kok? Tribuners, kita ke berita lain, sampah menghantui Teluk Ambon. Warga sebut pemerintah pilih kasih. Warga menyebut pemerintah lebih peduli membersihkan jalan raya ketimbang Teluk Ambon, sehingga banyak sampah yang berserakan di pesisir teluk. Hal ini disampaikan Calvin Papilaya, salah satu warga yang ditemui tribunambon.com di kawasan Tanjung Martapons, Kecamatan Teluk Ambon pada Kamis 16 September 2021 pagi. Panorama indah landscape Teluk Ambon selalu saja dihantui permasalahan klasik, yakni sampah. Pantauan tribunambon.com pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di kawasan tersebut cukup menyedihkan. Bibir pantai dengan latar belakang Jembatan Merah Putih dibanjiri sampah plastik dengan volume besar. Dari kejauhan juga nampak sampah mengambang di laut tengah Teluk Ambon. Calvin menyayangkan kondisi tersebut, namun menurutnya ini bukan hal baru di kota berjuluk Manise ini. Dia juga tidak mau menyalahkan pemerintah akan persoalan ini. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah masih terpusat di kota atau wilayah birokrasi saja, sehingga daerah pesisir kurang diperhatikan. Calvin juga berasumsi bahwa sampah ini datangnya dari sungai yang bermuara ke Laut Teluk dan aktor utamanya adalah masyarakat. Selain itu, dia menawarkan solusi untuk memasang jaring di setiap muara sungai di dalam kota Ambon.
Beta punya asumsi pertama adalah bahwa sampah-sampah ini sebetulnya dia keluar dari sungai. Karena ini kan kita bisa lihat air semua kan dia berubah jadi coklat gitu. Berarti tadi malam ini kan baru habis hujan besar gitu. Sampah-sampah ini keluar dari luar sungai. Beta bisa bilang bahwa kita punya sungai yang paling dekat ini adalah Sungai Galala itu. Nah, di Sungai Galala itu bisa jadi sampah-sampah ini nih dia keluar dari sana, dari muaranya gitu. Nah, mungkin beta punya atau kritik-kritik juga sih, tapi kalau pemerintah yang pusing dengan beta rasa juga omong kosong tuh. Nah, jadi beta merasa bahwa sistem pengelolaan sampah di dalam ketong punya lingkungan di kota ini dia masih berpusat di kota itu. Nah, dia masih berpusat di wilayah-wilayah birokrat gitu. Nah, salah satunya jalan, gedung-gedung yang istimewa gitu. Nah, ini nih pesisir-pesisir semacam ini, kita bisa lihat yang ini nih, di Tanjung Martafon, bisa juga nanti di Galala kesana itu. Kalau nanti Meti kita bisa dapat dampaknya, lihat dampaknya gitu. Nah, itu saja sih. KSOP angkut 20 kilo lebih sampah di Pelabuhan Yosudarso Ambon dan Gudang Arang. Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Ambon mengangkut kurang lebih 20 kg sampah dari laut. Kegiatan tersebut dilakukan di Pelabuhan Yosudarso Ambon dan Gudang Arang pada Kamis 16 September 2021. Aksi bersih-bersih ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 17 September 2021 besok. Kepala Bidang Status Hukum dan Kelaikan Lautan Kapal KSOP Ambon, Vera J. Alvaris mengatakan, mereka mengangkut sampah di tengah laut dengan menggunakan sejumlah speedboat. Pantauan tribunambon.com di lokasi perairan Ambon di sekitar Yosudarso didominasi jenis sampah plastik seperti bungkus mie instan dan botol air mineral. Limbah rumah tangga yang memenuhi kawasan perairan itu tentunya bisa menjadi kerugian bagi kapal-kapal yang melintas. Selain itu, Tribunalis ekosistem kehidupan bawah laut juga akan terganggu dengan adanya sampah tersebut. Dengan begitu, Vera berharap masyarakat bisa sadar pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Pasalnya, kehadiran sampah itu bisa mencoreng nama Maluku yang terkenal dengan keindahan laut dan pantainya. Kopinox mulai. Tanggal 17 September tahun 2021. Jadi kita adakan kegiatan sebelum Hari Perhubungan itu di salah satu diantaranya adalah bersih lingkungan dan bersih pantai. Lokasinya untuk kita di sini sama di lingkungan masing-masing. Nah, tapi kalau untuk kita di pelabuhan sini ada dua tempat, di Pelabuhan Yosudarso sama Pelabuhan Gudang Arang, Sulawesi. Sampahnya kan lumayan banyak nih saya lihat, Bu. Banyak sekali. Gimana, Bu, tanggapan dari KSOP mengenai? Ya, kita sangat berterima kasih atas partisipasi para stakeholder semua di sini, karena dengan adanya bantuan dari mereka juga kita lihat laut di sekitar sini sudah agak bersih karena sampah begitu banyak yang kita angkut. Ya. Ini kira-kira sampahnya dari mana-mana aja, Bu ya? Sampah ini ada juga dari darat karena ada sungai di situ. Ya. Mungkin juga dari kapal juga tidak mungkin. Kapal enggak? Tidak ada. Dari sampah masyarakat saja ya, sampah masyarakat. Dan kebanyakan sampah plastik, Bu ya? Sampah plastik ya. Ada harapannya untuk masyarakat, Bu? Ya, harapannya mungkin ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran-saluran air yang dia mengalir ke laut begitu, karena nanti semuanya kan ke laut. Mas Agan, foto yang ada tulisannya itu dari sana. Baik, Tribuners, kita ke berita tarif angkot di Kota Ambon. Sopir angkot IAIN Ambon bantah ada permainan tarif. Sopir angkutan umum trayek IAIN Ambon membantah kenaikan tarif angkot seenaknya. Hal tersebut disampaikan Faisal kepada tribunambon.com pada Kamis 16 September 2021 siang. Tepat 7 September kemarin di 2.400 bagi pelajar atau mahasiswa. Dia melanjutkan tarif angkutan sudah terpampang jelas di pintu mobil sehingga
Bisa dilihat langsung para penumpang, baik mahasiswa maupun umum. Dia tidak mungkin menaikkan tarif angkot karena izin trayek mobilnya bakal dicabut. Sesuai jam tetap dong bayar 3.000 ketong ambil. Iya. Toh? Karena itu kan dorang punya jam kuliah. Seperti anak sekolah juga, anak sekolah dia pakai sekolah dia punya jam sekolah atau dia punya jam pulang sekolah. Dia kasih 2.000 ketong ambil, kasih 3.000 pun ketong ambil. Tapi kalau luar dari jam sekolah, kalau dia mau bayar begitu terus berarti itu tidak apa-apa. Berarti saya ngambil kalau di luar jam sekolah saya ingin Pak, di jalur jam itu saya tetap bayar penumpang biasa Pak. Iya. Itu dua perempuan dong naik dan bilang ketong anak kuliah. Sekarang kalau waktu kan muka maghrib. Sekarang kalau kamu mau bayar Bukan jam kuliah lah ya? Iya, bukan jam kuliah. Kalau jam kuliah boleh. Ketong mengerti lah itu. Masalahnya kamu pun jam kamu punya jam kuliah. Ketong beta kalau macam bagi orang lain beta sen tahu, tapi kalau bagi beta ambil. Dong kasih 3.000 pun beta ambil. Sebanyak 32 titik CCTV melalui Comment Center, pemerintah Kota Ambon tak hanya memantau aktivitas warga. Permasalahan sampah dan lingkungan juga menjadi perhatian khusus pemerintah kota. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Andrians, kepada wartawan mengatakan telah menempatkan CCTV pada tempat pembuangan sampah yang bermasalah dan pada 5 aliran sungai besar di Kota Ambon. Peletakan kamera pemantau pada beberapa titik itu dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah. Sementara itu, CCTV di aliran sungai akan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar cepat dalam penanggulangan. Andrians menjelaskan, petugas pemantau CCTV telah terkoneksi dengan masing-masing instansi, sehingga bila ada masalah akan langsung diinfokan ke instansi tersebut. Selain 32 CCTV milik Pemkot, Andrians mengatakan pada HUT ke-446 Kota Ambon lalu telah menandatangani kerjasama sharing CCTV dengan Polda Maluku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengembangkan. Kadis menandaskan dengan adanya comment center, maka pelayanan publik kepada masyarakat terus dioptimalkan. Yang bersangkutan. Jadi mereka itu kan di grup ya, di grup OPD ya. Nah, tapi mereka langkah awal adalah mengirimkan data itu kepada OPD secara tupoksinya sudah dibagi seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan, itu yang bisa kita tingkatkan kunjungan. Target meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Badan Promosi Pariwisata Daerah atau Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno optimis adanya BPPD menambahkan daya sehingga bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara maupun domestik. Dia melanjutkan, pariwisata di Maluku harus benar-benar dipromosi program-program yang strategis dan tidak parsial. Dia juga menegaskan dalam promosi wajib menonjolkan ciri khas dari Maluku agar masyarakat luas. Dia berharap BPPD bisa terus berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder dengan dalam negeri maupun mancanegara ke depannya. Dalam kegiatan itu, Barnabas melantik Badan Kepengurusan BPPD. Pengurus BPPD Maluku dilantik berdasarkan keputusan Gubernur nomor aktivitasnya sebagai sekarang ini 70.000 ini lagi 10.000 anak sekolahan yang tidak produktif